Istighfar adalah pembuka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latazan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul Istighfar adalah pembuka jalan. Ibnu Taimiyah berkata, jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan, maka saya akan beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali atau kurang lebihnya sebanyak angka itu. Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Salah satu sebab ketenangan hati dan pikiran adalah beristighfar kepada Zat yang memiliki keagungan Zul Jalal. Banyak hal yang dianggap berbahaya tetapi justru mendatangkan manfaat. Setiap qada pada dasarnya baik, termasuk kemaksiatan yang ia lakukan. Dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad disebutkan, Allah tidak memperlakukan sebuah qada kepada hambanya kecuali itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Ketika ditanya kepada Ibnu Taimiyah, sampai pun kemaksiatan? Ibnu Taimiyah menjawab, ya, jika maksiat itu dibarengi dengan taubat dan penyesalan, istighfar dan kesadaran. Jika mereka menganiaya dirinya, mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Abu Tamam berkata tentang masa-masa bahagia dan sulit. Tahun-tahun berlalu bersama kebahagiaan dan kesenangannya. Karena terlalu singkatnya tahun-tahun itu seperti hitungan hari. Kemudian datang hari-hari susah. Seakan-akan hari-hari itu tahun-tahun yang lama karena panjangnya. Kemudian masa-masa itu lenyap bersama dengan manusia. Masa-masa itu dan manusia-manusia itu tak ubahnya mimpi. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surat Al-Imran ayat 140. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Quran Surat An-Nazi'at ayat 46. Saya kagum kepada orang-orang besar yang pernah dikenal dalam catatan sejarah. Ujian, cobaan, dan bencana mereka hadapi seperti kucuran air hujan atau hembusan angin. Dan di barisan paling depan dari mereka adalah pemimpin semua makhluk, Muhammad Rasulullah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, dia bersembunyi di dalam gua bersama sahabatnya Abu Bakar. Pada saat musuh sudah mendekati mereka, dia berkata kepada temannya itu, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam perjalanan hijrahnya, karena diusir dari kampung halamannya, ia memberi kabar gembira kepada Surakah yang menutupi perjalanannya bahwa dia akan memakai gelang Kisra. Pada saat perang Badar, dia dengan semangat mengenakan baju perangnya dan berkata, golongan itu akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Pada saat perang Uhud, setelah banyak sahabat yang terluka dan terbunuh, dia berkata kepada para sahabatnya, berbarislah kalian di belakangku, maka aku akan memuji Rabbku. Ini merupakan semangat tinggi kenabian yang menembus bintang-bintang di angkasa dan tekad seorang nabi yang mengguncangkan gunung-gunung. Qais Ibnu Asim Al-Mankori adalah orang Arab yang sangat penyabar. Suatu saat dia sedang duduk menceritakan sebuah kisah di depan kaumnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tergopoh-gopoh mengatakan, anakmu baru saja terbunuh. Dia dibunuh oleh anak si Fulana. Mendengar itu, dia tidak menggeser duduknya dan tidak menghentikan ceritanya hingga selesai. Setelah selesai dia berkata, mandikan dan kafani jenazahnya. Setelah selesai panggil aku untuk menyolatkannya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pada saat sakaratul maut,
kepada Ikramah binti Abu Jahal ditawarkan air, tapi jawabnya, berikan air itu kepada fulan, dan akhirnya diberikan kepada Haris ibnu Hisam. Selanjutnya baik Ikramah maupun Haris meninggal. Jika dibunuh maka darah mereka akan bergolak oleh kemuliaan. Dulu salah satu jalan kematian mereka adalah terbunuh. Itu tadi kutipan dari buku Latasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.